everyone, my name is Elizabeth Diana Pitasari, my student number is 234120227 and I am from accounting class 23A. In this video, I will present the material management compensation. Let's get started. Kompensasi manajemen adalah seluruh bentuk imbalan atau penghargaan yang diberikan organisasi kepada manajer dan karyawan sebagai balasan atas kontribusi, tanggung jawab, dan kinerja mereka. Kompensasi dapat berupa uang, fasilitas, maupun penghargaan non-finansial. Tujuan kompensasi manajemen yaitu memberikan motivasi agar manajer dan karyawan bekerja lebih baik. Yang kedua, menarik dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, menghubungkan kinerja dan imbalan sehingga lebih adil. Yang keempat, mendukung tercapainya tujuan organisasi. Kompensasi manajemen yaitu memberikan motivasi agar manajer dan karyawan bekerja lebih baik. Yang kedua, menarik dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, menghubungkan kinerja dan imbalan sehingga lebih adil. Yang keempat, mendukung tercapainya tujuan organisasi. Faktor yang mempengaruhi kompensasi yaitu kinerja individu. Semakin tinggi pencapaian, semakin besar kompensasi. Yang kedua, jabatan dan tanggung jawab posisi. Manajer biasanya mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, kebijakan perusahaan. Setiap organisasi punya standar tersendiri. Yang keempat, kondisi pasar. Kinerja tenaga kerja, gaji bisa mengikuti standar industri atau wilayah. Yang kelima, kemampuan keuangan perusahaan. Perusahaan dengan laba tinggi cenderung mampu memberikan kompensasi lebih baik. Yang mempengaruhi kompensasi yaitu kinerja individu. Semakin tinggi pencapaian, semakin besar kompensasi. Yang kedua, jabatan dan tanggung jawab posisi. Manajer biasanya mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, kebijakan perusahaan. Setiap organisasi punya standar tersendiri. Yang keempat, kondisi pasar. Kinerja tenaga kerja, gaji bisa mengikuti standar industri atau wilayah. Yang kelima, kemampuan keuangan perusahaan. Perusahaan dengan laba tinggi cenderung mampu memberikan kompensasi lebih baik. Yang mempengaruhi kompensasi yaitu kinerja individu. Semakin tinggi pencapaian, semakin besar kompensasi. Yang kedua, jabatan dan tanggung jawab posisi. Manajer biasanya mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, kebijakan perusahaan. Setiap organisasi punya standar tersendiri. Yang keempat, kondisi pasar. Kinerja tenaga kerja, gaji bisa mengikuti standar industri atau wilayah. Yang kelima, kemampuan keuangan perusahaan. Perusahaan dengan laba tinggi cenderung mampu memberikan kompensasi lebih baik. Yang mempengaruhi kompensasi yaitu kinerja individu. Semakin tinggi pencapaian, semakin besar kompensasi. Yang kedua, jabatan dan tanggung jawab posisi. Manajer biasanya mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, kebijakan perusahaan. Setiap organisasi punya standar tersendiri. Yang keempat, kondisi pasar. Kinerja tenaga kerja, gaji bisa mengikuti standar industri atau wilayah. Yang kelima, kemampuan keuangan perusahaan. Perusahaan dengan laba tinggi cenderung mampu memberikan kompensasi lebih baik. Yang mempengaruhi kompensasi yaitu kinerja individu. Semakin tinggi pencapaian, semakin besar kompensasi. Yang kedua, jabatan dan tanggung jawab posisi. Manajer biasanya mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, kebijakan perusahaan. Setiap organisasi punya standar tersendiri. Yang keempat, kondisi pasar. Kinerja tenaga kerja, gaji bisa mengikuti standar industri atau wilayah. Yang kelima, kemampuan keuangan perusahaan. Perusahaan dengan laba tinggi cenderung mampu memberikan kompensasi lebih baik. Yang mempengaruhi kompensasi yaitu kinerja individu. Semakin tinggi pencapaian, semakin besar kompensasi. Yang kedua, jabatan dan tanggung jawab posisi. Manajer biasanya mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, kebijakan perusahaan. Setiap organisasi punya standar tersendiri. Yang keempat, kondisi pasar. Kinerja tenaga kerja, gaji bisa mengikuti standar industri atau wilayah. Yang kelima, kemampuan keuangan perusahaan. Perusahaan dengan laba tinggi cenderung mampu memberikan kompensasi lebih baik. Contoh penerapan yaitu yang pertama ada bonus berbasis kinerja. Manajer memasarkan
mendapatkan bonus jika target penjualan tercapai. Yang kedua, profit sharing. Divisi produksi mendapat bagian laba jika perusahaan melebihi target keuntungan. Yang ketiga, penghargaan dan finansial manajer terbaik bulan ini mendapatkan piagam dan kesempatan pelatihan gratis. Contoh penerapan yaitu yang pertama ada bonus berbasis kinerja. Manajer memasarkan mendapatkan bonus jika target penjualan tercapai. Yang kedua, profit sharing. Divisi produksi mendapat bagian laba jika perusahaan melebihi target keuntungan. Yang ketiga, penghargaan dan finansial manajer terbaik bulan ini mendapatkan piagam dan kesempatan pelatihan gratis. Contoh penerapan yaitu yang pertama ada bonus berbasis kinerja. Manajer memasarkan mendapatkan bonus jika target penjualan tercapai. Yang kedua, profit sharing. Divisi produksi mendapat bagian laba jika perusahaan melebihi target keuntungan. Yang ketiga, penghargaan dan finansial manajer terbaik bulan ini mendapatkan piagam dan kesempatan pelatihan gratis. Contoh penerapan yaitu yang pertama ada bonus berbasis kinerja. Manajer memasarkan mendapatkan bonus jika target penjualan tercapai. Yang kedua, profit sharing. Divisi produksi mendapat bagian laba jika perusahaan melebihi target keuntungan. Yang ketiga, penghargaan dan finansial manajer terbaik bulan ini mendapatkan piagam dan kesempatan pelatihan gratis. Contoh penerapan yaitu yang pertama ada bonus berbasis kinerja. Manajer memasarkan mendapatkan bonus jika target penjualan tercapai. Yang kedua, profit sharing. Divisi produksi mendapat bagian laba jika perusahaan melebihi target keuntungan. Yang ketiga, penghargaan dan finansial manajer terbaik bulan ini mendapatkan piagam dan kesempatan pelatihan gratis. Jadi kesimpulannya, kompensasi manajemen merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena berfungsi sebagai motivator, alat evaluasi, dan sarana untuk menyelaraskan kepentingan individu dengan tujuan organisasi. Sistem kompensasi yang adil, transparan, dan berbasis kinerja akan meningkatkan loyalitas serta produktivitas manajer maupun karyawan. That's all for my presentation. Kesimpulannya, kompensasi manajemen merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena berfungsi sebagai motivator, alat evaluasi, dan sarana untuk menyelaraskan kepentingan individu dengan tujuan organisasi. Sistem kompensasi yang adil, transparan, dan berbasis kinerja akan meningkatkan loyalitas serta produktivitas manajer maupun karyawan. That's all for my presentation. Kesimpulannya, kompensasi manajemen merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena berfungsi sebagai motivator, alat evaluasi, dan sarana untuk menyelaraskan kepentingan individu dengan tujuan organisasi. Sistem kompensasi yang adil, transparan, dan berbasis kinerja akan meningkatkan loyalitas serta produktivitas manajer maupun karyawan. That's all for my presentation. Kesimpulannya, kompensasi manajemen merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena berfungsi sebagai motivator, alat evaluasi, dan sarana untuk menyelaraskan kepentingan individu dengan tujuan organisasi. Sistem kompensasi yang adil, transparan, dan berbasis kinerja akan meningkatkan loyalitas serta produktivitas manajer maupun karyawan. That's all for my presentation. Kesimpulannya, kompensasi manajemen merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena berfungsi sebagai motivator, alat evaluasi, dan sarana untuk menyelaraskan kepentingan individu dengan tujuan organisasi. Sistem kompensasi yang adil, transparan, dan berbasis kinerja akan meningkatkan loyalitas serta produktivitas manajer maupun karyawan. That's all for my presentation. Kesimpulannya, kompensasi manajemen merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena berfungsi sebagai motivator, alat evaluasi, dan sarana untuk menyelaraskan kepentingan individu dengan tujuan organisasi. Sistem kompensasi yang adil, transparan, dan berbasis kinerja akan meningkatkan loyalitas serta produktivitas manajer maupun karyawan. That's all for my presentation. Thank you for